ke-31 tahun C. Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda dan anak-anak yang saya kasihi, selamat berjumpa kembali. Senang kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat, sukacita, dan damai dalam hati. Mari kita menyatukan hati kita, permenungan kita dalam misi SPD Indonesia. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, liturgi hari ini Yesus berbicara tentang Sakeus yang bertobat. Yesus melihat hati, bukan apa yang kelihatan. Injil berkisah tentang pribadi Sakeus, orang yang kaya tentunya, kepala pemungut cukai, tentunya uangnya banyak. Di mata orang Yahudi, Sakeus ini dikategorikan sebagai orang berdosa. Dia dikucilkan dari masyarakat. Memang dia bekerja untuk memungut pajak bagi penjajah Roma. Orang yang tidak jujur, pemeras, namun memiliki kekayaan hati yang luar biasa. Orang-orang Yahudi menolak mereka dan menghina mereka. Kalaupun mereka diundang, mereka tidak akan pernah mau memenuhi undangan pemungut cukai, orang berdosa. Situasi ini membuat Sakeus tertekan. Namun Yesus melihat dan menanggapi pemungut cukai dengan kacamata lain, berbeda dengan orang-orang Yahudi. Yesus melihat Sakeus orang kaya, terlebih kekayaan dari dalam diri si pendosa ini. Kekayaan apa? Orang ini kaya hati sesungguhnya. Orang ini berubah dan pertobatan pasti bisa terjadi. Yesus melihat kasih yang ada dalam diri Sakeus. Hatinya yang kaya dengan belas kasih. Penginjil memberi kita catatan bahwa Sakeus orang yang berperawakan kecil dan pendek. Dan dia berada di tengah-tengah khalayak ramai. Sakeus mendengar tentang Yesus. Dia ingin melihatnya. Dia ingin berjumpa dengan Yesus secara langsung. Ingin berkontak dengan Yesus. Namun ada halangan-halangan, rintangan. Tentu saja dia tidak diizinkan oleh orang-orang Yahudi. Dia dianggap orang berdosa. Dan badannya pendek, kecil. Mana mungkin boleh dan bisa bertemu dengan Yesus. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, apapun yang menjadi halangan dan rintangan, dia tidak hiraukan. Dia naik pohon supaya bisa melihat Yesus. Tentu saja melihat hal ini, Yesus memberikan reaksi yang luar biasa. Sakeus, Sakeus, kata Yesus, ayo cepat turun. Hari ini aku mau ke rumahmu. Bagaimana tidak terkejut Sakeus mendapat kehormatan. Yesus mau datang ke rumahnya. Dengan berkata demikian, Yesus tahu bagaimana reaksi Sakeus.
Sakeus segera turun. Kita bisa membayangkan Bapak Ibu, betapa senangnya Sakeus yang selama ini tertekan, hidupnya dijauhkan oleh orang-orang Yahudi. Dan sekarang mendapatkan penghargaan yang luar biasa dan penghormatan yang tinggi dari orang yang hanya dia dengar selama ini. Tentu saja Bapak Ibu, keberanian Yesus datang ke rumah Sakeus mendapat nyinyiran dari orang banyak. Mereka bersungut-sungut tentunya. Bagaimana mungkin dia datang di rumah orang berdosa, makan lagi? Mereka tidak bisa terima sama sekali. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, di zaman itu, tentu juga di zaman kita, diterima dalam suatu rumah mempunyai makna yang luar biasa. Ungkapan keramahan. Orang-orang Yahudi yang melihat hal ini, mereka berteriak, ini skandal. Skandal besar. Mereka tidak bisa terima. Tindakan Yesus ini membawa suatu perubahan yang besar dalam diri Sakeus. Dia bertobat Bapak Ibu. Dia bertobat. Hatinya terbuka. Apa yang akan dia lakukan dengan kekayaan? Katanya, Tuhan, separuh dari kekayaanku akan kuberikan pada orang miskin. Seandainya ada sesuatu yang kuperas dari mereka, akan ku kembalikan 4 kali lipat. Wow, luar biasa. Tentu Yesus sangat menghargai ini. Yesus sangat terharu. Lalu dia berkata, hari ini keselamatan datang pada rumah ini. Pada rumah Sakeus tentunya. Karena dia juga anak Abraham sama seperti yang lainnya. Jangan dia ditekan. Sebaliknya dihormati dan beri semangat, beri kesempatan di jalan yang baik ini. Jangan malah diejek, jangan malah ditekan. Lalu Yesus berkata, misiku datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, Yesus adalah penyelamat. Penyelamat dunia. Dia memberikan perhatian bagi yang hilang, yang dibuang, yang ditekan. Orang kecil, orang yang dihina, orang yang disingkirkan. Yesus berkata, aku datang untuk memanggil orang-orang berdosa. Nah, mari kita lihat dalam bacaan pertama yang diambil dari kitab Kebijaksanaan. Tuhan mengasihi semua orang tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Tuhan, Engkau tidak memperhatikan dosa, tetapi menuntun orang berdosa supaya mereka bertobat. Tuhan itu sumber kasih, sumber pertobatan, dan sumber belas kasih. Ini yang harus kita jaga dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan kedua dari Paulus tentunya, Tuhan memanggil kita untuk beriman pada Kristus. Melalui panggilan ini kita mampu diubahnya. Paulus katakan begini, semoga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia. Karena itu jangan bingung, jangan gelisah, jangan takut, jangan cemas menghadapi kesulitan, cobaan, tantangan yang berat sekalipun. Hadapi.
Bukankah Yesus hidup dalam diri kita? Dan dia mau tinggal dalam diri kita sebagai pribadi. Pengalaman Paulus sendiri, dia katakan, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku. Apa artinya semua cobaan? Apa artinya semua ancaman, penjara, mati? Bagiku, Kristus adalah segala-galanya. Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku. Nah, semoga pengalaman-pengalaman ini menggugah kita untuk semakin melekatkan diri kita pada Kristus. Dia adalah sumber hidup kita. Dia adalah kekuatan kita. Kalau dia menjadi kekuatan, menjadi benteng hidup kita, apa yang perlu kita takuti lagi? Tuhan datang untuk kita orang berdosa. Amin Bapak Ibu? Amin. Nah, coba baca. Baca kalau perlu berulang kali. Kemudian resapkan, renungkan. Coba temukan mutiara pesan yang ingin Yesus sampaikan dan yang menjadi pegangan dalam hidup kita sebagai orang beriman. Semoga firman Tuhan hari ini menggerakkan hati kita untuk terbuka. Dan selanjutnya, semoga pengajaran-pengajaran Yesus semakin membuat kita bertobat. Nah, silakan renungkan dan coba hayat itu dalam hidup dan laksanakan. Saya Romo Agus Inyoman Murtika SPD. Domus Orationis Arnoldi, Batu. Tuhan memberkati Anda semua. Amin.